warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita pada hari ini? Mari kita baca satu ayat dulu pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terambil dari Ibrani 10 ayat 23. Kita baca bersama-sama, amin. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang baru. Kami naikkan segala pujian kami hanya bagi-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan Engkau yang selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur kami hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang setia. Dia yang ada di setiap musim hidup kita. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus,
Kau telah memulai karyamu yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari Bapak Ibu saya katakan, Dia yang telah Kau telah karya-Mu yang mulia, yes Lord. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bawa sembah kami, kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang menjadikan semuanya. Kau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Yes Lord. Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Yesus, sempurnakan hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Jesus, yes. Sebab segala pujian kami hanya bagi-Mu Yesus.
pujian bagimu. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Dengan segenap hati kita katakan, segala pujian bagimu. Segenap nafas kami, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kau kudus, namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Berikan sorak-sorai hanya bagi Yesus. Dia Allah yang bertata, Dia Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang setia, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Beri puji Dia, beri kemuliaan bagi Dia. Beri sorak-sorai yang terbaik pagi ini buat Dia. Namanya yang kudus, Raja kita Yesus Kristus Tuhan. Come on, hey. Terima kasih Tuhan, kami bersuka. Sebab Kau baik Tuhan. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Amen. Hallelujah. Covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here, oh God. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Shout hallelujah! Woo! Hey! Because of You, Lord, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Say, amen, amen. I will live, I will declare and lift You high. Christ be real, and I am healed in Jesus' name. Kelepasan, kesembuhan, kebebasan kita terima dalam nama Yesus Tuhan. Come on, hey! In the power of His name, oh Lord. Come on, let me sing. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, come on.
pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, let me shout, shout out there. Hey, hey, hey! Lighting up the kingdom that cannot be shaken. Enemies defeated. We shout it out. Hallelujah. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Hallelujah. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. We will know enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Haleluya. Dasar teguh Tuhan. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, Dia sanggup lakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Serukan melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari Bapak Ibu serukan. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami nikmati berkat-Mu Tuhan. Hai umatnya, serukan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hai umat, tebusannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya tepuk tangan terus pagi lah, yuk. Hey! Terima kasih Tuhan, yeah, yeah. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Tuhan, sebab alasanku limpahkan segalanya. Aku percaya. Umat yang percaya. Aku diberkati, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu besar bagiku. Yesus Tuhan. Yang percaya juga bersama-sama. Hello. Sebab alasanku limpahkan. Amin. Dan anugerahnya. Hey! Sebab alasanku limpahkan segalanya. Oh, sangat besar bagiku. Aku diberkati. Come on. Aku dilimpahi. Amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Hey! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allahku sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, anugerah-Mu Tuhan cukup bagiku. Dahsyat Tuhan kita, amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita bulan Maret ini adalah tentang the mustard seed, yaitu biji sesawi. Dari Markus pasal keempat, 31 dan 32. Hal kerajaan Allah seperti seumpama biji sesawi. Ketika saya pergi ke Israel, biji sesawi itu kecil sekali. Seperti sebutir pasir aja. Dan harus ditaburkan di tanah. Di tanah itu menggambarkan tentang hidup kita. Biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Paling tidak berarti, paling insignifikan. Dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi ketika dia ditaburkan, sebelumnya belum ditaburkan.
lepaskan, dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Dan memang agak besar gitu. Ya, sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu saudara ya. Jadi ada kayunya, cabang-cabangnya kayak kayu. Dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi. Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu pendeta Rufinus Kadang, di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara kan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah saudara. Luar biasa saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya. Yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ. Dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan, kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan 425 jemaat di 425 kota saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan apa? Menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu.
Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakan. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya tidak hanya menuai apa yang kita tabur. Tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Warga kerajaan, ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Sebab Allah kita, Allah yang setia. Dan Dia mengasihi kita sampai selamanya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
kebesaran-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami nyatakan Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang. Amin. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah, tak pernah. Bagi hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang. Sebab masa depan ku dalam harapanku. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Dan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Sungguh ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami berterima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah yang kami miliki, yang kami punyai adalah Allah yang maha dekat dengan kami. Allah yang tinggal diam, Immanuel bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam ruangan ini maupun terlebih lagi dalam hati kami Tuhan. Karena kami datang bukan mencari apa yang ada di tangan-Mu, tapi kami datang untuk mencari apa yang ada di dalam hati Tuhan. Tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sebelum kami dengar firman-Mu pagi hari ini. Jamah telinga kami, pikiran, mata dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami dibukakan untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena kami percaya hanya tanah hati yang baik
menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kami berdoa dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin, amin. Sebelum duduk kasih high five, toast buat kiri kananmu. Ya. Kita berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Terima kasih teman-teman semua ya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul One Small Seed atau satu benih kecil. Kita dalam bulan ini atau bulan Maret kita banyak berbicara dengan tema The Master Seed atau benih biji sesawi. Ayat yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua dari Injil Markus 4 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Apakah saudara siap menerima firman Tuhan? Mari kita lihat ayat ini, perumpamaan tentang biji sesawi atau bahasa Inggrisnya dibilang the mustard seed. Saya rasa mungkin di antara kita banyak yang belum pernah lihat biji sesawi tersebut. Ini bukan sayur sawi yang saudara makan di setiap hari itu, bukan. Ini satu benih yang berbeda. Dan saya pernah sekali punya pengalaman dengan biji ini dan memang betul itu sangat kecil. Jadi satu saat adik saya punya benih tersebut yang dia simpan di dalam sebuah botol bekas obat mata. Dia masukin benih itu di situ dan waktu itu saya ada di kota yang lain, saya balik ke kota saya dan saya bersih-bersih meja belajar saya, kok ada botol kosong. Saya buang ke tempat sampah. Terus malam harinya waktu adik saya pulang, adik saya bilang, kamu mau lihat gak? Yang namanya biji sesawi itu seperti apa? Saya bilang, oh ya? Nah, coba, mana saya mau lihat? Terus saya cari-cari di meja belajar itu, loh kok hilang tuh? Apa? Itu botol obat mata. Yang kosong itu ada benih di dalamnya, ada sesuatu dalamnya. Oh saya udah buang tempat sampah, untung sampah yang di kamar itu belum dibuang keluar. Jadi kita kais-kais tempat sampah menemukan kembali botol kosong obat mata tersebut. Dan waktu saya lihat lebih jelas, lebih dekat, baru saya bisa ketahui bahwa di dalam botol kosong itu ada benih yang kecil. Artinya apa? Bahwa benih itu memang benar-benar kecil. Sehingga waktu saya ambil botol itu saya buang ke tempat sampah. Saya nggak tahu. Kalau di dalam botol tersebut ada benih yang kecil. Nah mari kita lihat perumpamaan ini bahwa benih itu sangat kecil. Perumpamaan tentang biji sesawi katanya laginya di sini adalah Yesus. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya. Di sini adalah kerajaan Allah. Ayat 31, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Terjemahan lain bilang bukan ditaburkan tapi ditanam. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, tadi yang saya punya pengalaman saya ceritakan tadi, kecil. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu ayat tersebut. Perumpamaan ini tentang apa sih? Perumpamaan biji sesawi ini atau benih sesawi ini tentang apa? Ayat 31 jelas dikatakan di situ bahwa perumpamaan benih atau biji sesawi yang kecil itu adalah tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaannya Allah. Bukan kerajaan kita. Bukan kerajaannya manusia. Tetapi tentang kerajaannya Tuhan. Tentang kerajaannya Allah. Karena kerajaan manusia sesuatu kerajaan yang isinya adalah penuh dengan egois.
Penuh dengan mementingkan diri sendiri. Kalau saudara baca sejarah dunia ini yang isinya kerajaan-kerajaan tersebut, saudara akan menemukan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut hanya isinya adalah perang. Benar gak? Untuk menguasai daerah yang lain, dia bunuh raja yang ada di daerah itu supaya dia bisa menguasai daerah tersebut. Dan isinya dengan kejahatan-kejahatan dan egois daripada kerajaan manusia itu. Tetapi kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan yang sangat berbeda. Isinya adalah Allah dan pengorbanannya. Amin. Dan kebenarannya. Dan belas kasihannya. Jadi perumpamaan biji sesawi ini adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah yang mana di dalamnya kita semua sudah mengalami pengorbanan, kebenaran, belas kasihan, anugerah Allah buat kita. Saudara kalau baca Alkitab, Alkitab itu isinya tentang Allah dan pelebaran kerajaannya lewat karya Yesus Kristus. Amin jemaat Tuhan. Alkitab itu isinya tentang Allah dan pelebaran kerajaannya di muka bumi ini lewat karya daripada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Inti dari perumpamaan yang tadi saya bacakan adalah perkembangan kerajaan Allah yang dimulai dari benih yang kecil itu menjadi sangat besar. Sehingga dikatakan bahwa dalam perumpamaan tersebut burung dapat membuat sarang. Nah saudara dan saya tahu bahwa burung itu bukan makhluk yang bodoh. Tidak ada burung buat sarang di pohon yang kecil-kecil atau pohon yang dia tahu pohon ini tidak aman. Setuju nggak? Makanya saudara tidak akan pernah menemukan ada burung buat sarang di pohon tomat. Atau di pohon cabai. Atau di kangkung. Gak ada. Karena burung dengan nalurinya, dengan instingnya, dia akan mencari pohon yang dia bisa dapat percayai, yang aman, yang dapat dia andalkan, supaya waktu dia buat sarang di situ, dia tidak akan diganggu atau dia aman. Perumpamaan ini mau berkata bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang saudara dan saya dapat andalkan. Yang kita tahu di situ kita aman. Kita bisa menaruh pengharapan kita. Kita bisa menaruh kehidupan kita. Kita bisa menaruh keluarga kita di situ. Ada amin orang Kristen? Bagaimana pertumbuhan daripada kerajaan itu atau kerajaan Allah di dalam perumpamaan ini? Karena kalau kita bicara benih, pasti kita harus berbicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan benih tersebut. Yang adalah gambaran kerajaan Allah tersebut. Nah bagaimana terjadinya pertumbuhan kerajaan Allah itu yang dari kecil jadi besar. Sehingga burung dapat membuat sarang di atasnya. Saya akan bawa saudara untuk melihat Markus 4 ayat 27. Nah ini ayat yang persis di atas perikop pasal yang tadi saya bacakan, ya. Jadi ini persis di atasnya karena ayatnya 27 tadi saya baca ayat 30 dan seterusnya. Nah, mari kita lihat ayat di atasnya masih berbicara tentang benih. Nah, saya ambil hanya ayat 27-nya. Lalu pada malam hari, ini ada orang penabur yang menaburkan benih. Pada malam hari ia tidur si penabur benih tersebut dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu yang dia taburkan di tanah mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Perhatikan kalimat berikutnya. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Orang siapa? Si penabur. Dia nggak tahu. Bagaimana bisa mengeluarkan tunas, bertumbuh dan berkembang, dia nggak tahu. Jadi pertanyaannya bagaimana kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang? Kita nggak tahu sebenarnya. Karena namanya kerajaan Allah. Buat manusia yang nggak ngerti bagaimana munculnya, bertumbuhnya kerajaan tersebut. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 17.
Dikatakan di sini bahwa maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami apa? Apa Bapak Ibu? Segala, katakan segala. Segala berarti termasuk pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Allah enggak? Termasuk. Manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang ada di mana? Yang Allah lakukan di bawah matahari. Artinya di mana tuh? Di bumi. Termasuk pertumbuhan dan perkembangan pelebaran kerajaan Allah. Kita tidak mengerti. Mengapa demikian Pak? Kita nggak bisa ngerti, memahami pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah pada hakikatnya adalah karya Allah sendiri. Perhatikan baik. Kerajaan Allah itu pada hakikatnya adalah karya Allah sendiri. Karena memang betul ini kerajaannya punya Allah. Dia yang menginisiatifnya. Yang Allah wujudkan. Di mana Allah mewujudkannya melalui apa? Kuasa kedaulatannya. Jadi bagaimana terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Allah itu kita nggak ngerti. Karena kenapa? Pada hakikatnya kerajaan Allah itu adalah karyanya sendiri. Karya Allah itu sendiri. Dan Allah wujudkan, manifestasikan kerajaan Allah itu di muka bumi ini melalui kuasa kedaulatan. Jadi kalau saudara lihat kerajaan Allah berkembang di muka bumi ini, itu bukti bahwa Allah berdaulat atas ciptaannya. Allah berdaulat atas bumi ini. Jadi perkembangan kerajaan Allah adalah manifestasi kuasa kedaulatan Allah atas ciptaannya sendiri. Makanya Allah yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangannya. Amin, orang percaya. Allah yang menyebabkan. Karena ini perkembangan dari kerajaan miliknya. Dan ini juga termasuk Allah juga yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan iman di dalam hati saudara. Kita harus punya konsep yang benar bahwa iman yang kita miliki di dalam hidup kita, di dalam hati kita, pertumbuhannya itu disebabkan oleh Allah. Ibrani 12 ayat 2 bilang begini. Yesus yang apa? Memimpin iman kita, bahasa Inggrisnya bilang the author, pencipta iman kita. Dan juga Yesus yang sama yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bahasa Inggris bilang the finisher, the perfecter. Yang menyempurnakan iman kita itu juga. Jadi saudara perhatikan ini iman saudara. Yesus yang memulai, Yesus yang menciptakan, Yesus yang memelopori, Yesus yang jadi sumbernya. Dan juga Yesus yang menyempurnakan iman kita. Kita cuman ada di tengah-tengahnya, in between. Saya mau kasih tahu. Orang Kristen harusnya menjadi umat yang paling bersyukur. Mengapa demikian? Terima beres. Loh benar gak sih? Yesus yang ciptakan, Yesus yang memulai, dia di author. Di author itu yang menuliskan, yang menciptakan. Yang memulai, yang menginisiasi iman saudara. Dan juga Alkitab bilang dia yang mengakhiri. Dia yang menyempurnakan. Bukankah itu terima beres? Disinilah saudara bisa melihat betapa besar anugerah Allah dalam hidup saudara. Betul? Karena betul Allah yang mengerjakan pertumbuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin orang Kristen? Dia yang menyebabkan pertumbuhan itu. Nah, mari saya kasih tunjuk satu ayat yang jelas banget dikatakan bahwa Allah yang memberi atau penyebab pertumbuhan itu. 1 Korintus ini ayat terkenal banget nih, sering dikhotbahin oleh para hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 bilang begini. Aku nih siapa? Aku nih Rasul Paulus yang menuliskan kitab Korintus ini. Aku menanam,
Apolos menyiram, ya. Henry berkhotbah, hamba-hamba Tuhan lain menyiram, menginjil, tetapi perhatikan baik. Tetapi hanya Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Hanya Tuhan yang beri pertumbuhan. Bagaimana terjadinya Pak? Kita nggak tahu. Karena perumpamaan tadi ya, Markus 4 ayat 27 bilang, bagaimana terjadinya pertumbuhan? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu pasti, Allah yang menyebabkan pertumbuhan itu. Saudara pernah ketemu nggak? Saudara punya teman atau keluarga saudara sendiri, yang waktu dulunya saudara tahu ini orang jahat banget, nakal banget, keras kepala banget. Ya, sampai saudara menyimpulkan bahwa orang kayak ini calon masuk neraka. Ini cuman beda tipis sama iblis. Oh, ya. Tapi satu saat saudara ketemu dia, dia bertobat. Bukan hanya bertobat, dia melayani Tuhan. Terus coba saudara tanya dia, bro, sis, what happened? Bagaimana terjadinya? Pasti dia bilang, saya juga gak tahu. Saya cuma merasakan kasih Tuhan saya dijamah, saya bertobat atau lewat sebuah kejadian. Tapi yang membuat hatinya berbalik dan benih Tuhan itu tumbuh dalam hatinya, dia pasti tidak bisa menjelaskannya dengan spesifik, dengan detail. Dan kita cuma bisa melihat ajaib ya, mujizat ya. Nah, kata mujizat kan saudara paham sendiri. Sesuatu yang saudara tidak memahami, saudara tidak mengerti. Amin. Sehingga bagaimana terjadinya, saya nggak tahu. Karena Allah yang menyebabkannya, Allah yang memberi pertumbuhan. Karena ini karya Allah sendiri. Nah, mari kita balik sekarang di dalam Injil Markus 4 ayat 31 sampai 32 ya. Saya sekarang bacakan dari versi yang berbeda, yaitu terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Nah, ini terjemahan yang baik. Saudara kalau di dalam perenungan saudara baca Alkitab, saudara boleh baca terjemahan ini TSI. Sekarang sudah ada di semua aplikasi Alkitab ya. Saya bacakan, kerajaan Allah, ini ayat yang tadi kita baca sebelumnya, ibarat biji sawi. Biarpun biji itu paling kecil di dunia. Nah, saya stop dulu di sini. Kita seringkali waktu baca perumpamaan ini, yang kita fokuskan, yang kita agung-agungkan adalah kata paling kecil. Bener gak? Bener gak? Itu biji kecil gak apa-apa. Biar kecil tapi potensinya besar. Betul? Biar kecil tapi nanti jadi gede. Jadi besar banget. Nah, saya mau tegaskan di sini. Fokus dari perumpamaan ini bukan di ukuran atau size daripada benih tersebut. Karena kerajaan Allah bukanlah mengenai ukuran yang kelihatan. Amin. Tetapi kerajaan Allah adalah sesuatu yang potensinya belum kelihatan. Nah, bukan benih ukuran kecil itu yang kelihatan, yang kita fokus. Kenapa demikian? Karena ayat 32, ya, ayat 32, ayat ini, kalimat ini dimulai dengan kata tetapi. Waktu ditanam, biji itu akan menjadi biji yang kecil itu yang tadi saudara bilang, wow, paling kecil nih. Biji itu jadi tumbuhan paling besar di kebun. Tumbuhan itu mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung bisa berlindung di situ. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat kata ini, tetapi. Yang saudara harus fokus adalah setelah kata tetapi. Ada amin orang Kristen? Karena kata setelah tetapi itu yang membuat kata sebelum kata tetapi menjadi besar, bertumbuh, dan burung bisa buat sarang.
Nah, kata apa setelah kata tetapi? Ditanam. Tetapi ini mempunyai pengertian bahwa benih itu akan tetap kecil terkecuali dia kalau ditanam baru dia bertumbuh dan berkembang jadi besar. Ada amin orang Kristen? Jadi bukan, oh saya punya benih kecil, puji Tuhan. Oh iya, saudara boleh bangga dengan benih saudara yang kecil itu. Tapi benih itu akan tetap jadi benih kalau saudara tidak pernah tanam. Saudara tidak pernah kuburkan atau saudara tidak pernah taburkan. Dia akan tetap benih yang kecil. Apalagi saudara masukin di toples. Dan saudara tunjukin, nih ini benih yang kecil yang akan menjadi pohon yang besar. Cuma begitu-begitu aja. Dipamerin, ya, dibikin apa itu? Pameran benih yang kecil. Dia tidak akan jadi apa-apa. Terkecuali saudara dan saya tanam. Jadi kata kuncinya adalah ditaburkan atau ditanam. Bukan karena ukurannya kecil. Sama halnya dalam Matius 17 ayat 20 bilang, jikalau engkau punya benih, iman hanya sebesar apa? Nah ini mulai nih. Oh, kita bilang, oh iya, benih yang kecil itu tuh hebat. Betul? Bayangin, iman cuma sebesar biji sesawi aja. Gunung bisa pindah. Saudara pernah dengar kan ayat itu kan? Dan kita sering kali kutip. Nah saya mau tanya sekarang. Berapa banyak yang saudara pernah dengar gunung pindah? Atau saudara sendiri mengalaminya? Pak, saya sudah pernah Pak. Dengan benih yang kecil itu yang hebat. Gunung pindah. Saya belum banyak dengar kesaksian seperti itu. Nah perhatikan baik. Bukan fokusnya kepada biji sesawi yang kecil itu. Tetapi benih yang kecil itu, iman yang kecil itu, saudara tancapkan, saudara tanamkan di kuasa yang besar. Amin. Bukan benih yang kecil itu yang menggoyahkan, yang membuat gunung pindah. Tetapi kemana benih itu ditancapkan, keyakinan itu ditaruh pada kuasa yang besar itu, kuasa itulah yang membuat gunung berbeda. Ada amin orang Kristen. Bukan benih iman kecil itu. Tetapi iman kecil itu yang ditempatkan. Yang ditaruh keyakinannya dan pengharapannya pada kuasa yang sangat besar. Dan kuasa itulah yang membuat gunung berpindah. Jadi fokusnya bukan di ukuran. Fokusnya ditanam, ditaburkan. Growing big not because it is small, but it is sown. Jadi bertumbuh besar bukan karena kecil itu. Tetapi bertumbuh besar karena itu ditaburkan. Itu ditanam. Selama itu gak ditaburkan dan ditanam, jangan berharap menjadi besar. Ada amin orang percaya? Enggak akan. Saudara boleh pamerin benih yang kecil itu, tapi selama dia gak ditaburkan, gak ditanam, dia akan tetap benih yang kecil, yang lucu, yang imut-imut. Tidak jadi apa-apa. Nah, Yesus dalam hidupnya waktu dia ada di muka bumi ini, dia menggambarkan dirinya sebagai benih tersebut. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes 12 ayat 24. Injil Yohanes 12 ayat 24. Saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia Injil Yohanes 12 ayat 24. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Jadi Yesus bilang, yang saya mau ngomong ini, yang saya mau katakan ini benar nih, gak main-main. Apa yang segera terjadi padaku, berarti apa yang akan terjadi pada diri Yesus, itu diumpamakan, digambarkan seperti sebutir
biji gandum. Untuk menghasilkan banyak gandum, benih gandum kecil itu harus ditanam dan apa? Mati, baru bisa tumbuh dan menghasilkan apa? Banyak bulir. Istilah kita tuh jadi berkat. Benar? Baru bisa jadi berkat. Kalau tidak demikian yang mana Pak? Kalau tidak ditanam, tidak ditaburkan, biji itu akan apa? Tetap satu biji saja. Saudara termasuk orang Kristen yang mana? Yang sayang-sayang biji yang satu itu disimpan, dipamerin, dimasukin dalam stoples. Nih, benih. Dan tidak pernah ditaburkan atau ditanam. Yesus bilang dia akan tetap satu biji saja. Atau kita jadi orang Kristen yang benih itu kita tanam atau kita taburkan. Yesus sebagai benih yang sulung, yang utama harus ditanam dan mati supaya kita sebagai benih yang baru dihasilkan bagi kerajaan Allah. Amin. Amin. Yesus yang adalah benih yang sulung itu yang utama. Dia harus ditaburkan, dia mati. Waktu di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya lewat kematiannya saudara dan saya dilahirkan, dimunculkan, diproduksi benih-benih yang baru bagi kerajaan Allah. Ada amin orang percaya? Dan prinsip ini juga berlaku buat kita. Kalau kita mau menjadi berkat, mau melebarkan kerajaan Allah lewat benih ini, kehidupan saudara dan saya, kita gak bisa pakai jalan lain. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Ditaburkan, ditanam, mati. Ngeri banget Pak. Jadi kita mati semuanya. Ya, bukan mati secara fisik. Tapi bagaimana saudara dan saya mematikan dirimu sendiri. Kedaginganmu, keinginanmu, kehendak pribadimu, egomu. Supaya apa? Supaya lewat kematian diri kita terhadap diri kita sendiri itu. Kedagingan kita, ego kita, hawa nafsu kita. Kita matikan. Disitulah akan terjadi pertumbuhan dan pelebaran kerajaan Allah lewat kehidupan saudara. Perhatikan baik Bapak Ibu. Kerajaan Allah yang tidak kelihatan oleh kasat mata hanya dapat diperluas dengan prinsip benih yang kecil tadi harus ditaburkan, ditanam, baru kemudian tumbuh. Amin. Prinsipnya masih tetap sama. Jadi kalau saudara dan saya mau melebarkan kerajaan Allah, kita yang dikatakan adalah agen-agen kerajaan Allah, ambasador duta kerajaan Allah. Saudara mau melebarkan kerajaan Allah dengan misi seperti itu, prinsipnya tetap sama. Saudara dan saya harus mati buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena benih itu hanya bisa bertumbuh kalau dia dikuburkan. Kita lihat slide berikutnya. Dikatakan di sini di slide berikutnya adalah si John Calvin bilang begini. It is the task of the church to make the invisible kingdom visible. Adalah tugas, adalah tanggung jawab gereja. Siapa gereja? Saudara dan saya. Untuk buat apa tugasnya? Membuat kerajaan Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu tugas saudara dan saya. Karena kerajaan Allah gak kelihatan. Gak ada orang pernah bilang ini kerajaan Allah yang seperti ini. Gak ada, dia tidak kelihatan karena dia sifatnya spiritual. Sesuatu yang terjadi di dalam seseorang.
Bukan gedung ini kerajaan Allah, bukan. Kerajaan Allah sesuatu yang terjadi di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara. Itu kerajaan Allah. Kalau yang ini gedung gereja namanya. Bukan gedung kerajaan Allah. Ini gedung gereja. Tapi kerajaan Allah adalah kumpulan saudara dan saya. Di mana Kristus menjadi raja di dalam setiap hati saudara. Amin. Yang di dalam hati saudara. Sehingga dia berkata, John Calvin bilang, bagaimana caranya kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan? Caranya adalah kita yang membuatnya menjadi kelihatan. Kita sebagai benih yang kecil yang mengikuti teladan benih yang sulung yaitu Yesus Kristus untuk ditaburkan dan ditanam. Artinya kita mati bagi diri kita sendiri supaya kita bisa hidup untuk Tuhan. Karena kalau saudara nggak mati buat diri sendiri, saudara tidak akan bisa hidup untuk Tuhan. Saudara dan saya akan hidup buat diri sendiri. Tapi kita harus mati buat diri sendiri supaya kita bisa hidup bagi Tuhan. Karena kita membawa misi membuat kerajaan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jikalau saudara dan saya tidak mati buat diri sendiri, tidak mau menyangkal kedagingan kita, ego kita, kepentingan diri kita sendiri, maka khotbah bulan lalu, garam tidak akan bisa memberikan rasa karena kita masih hidup untuk diri kita sendiri dan kita masih mencintai diri kita sendiri. Amin. Garam tidak akan bisa memberikan dampak, tidak akan bisa memberikan rasa kalau garam itu masih ego. Bener gak sih? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara makan, makanan kan ilustrasi yang saudara dengar di bulan lalu kan kalau garam itu kan masukin di makanan supaya makanan jadi sedap. Betul ya? Tapi coba bayangin, ini bayangin aja ini gak akan ada di dalam dunia yang nyata. Garamnya egonya tinggi, mementingkan diri sendiri dan garam bilang, kali ini saya tidak mau mencair atau lumer atau larut. Saya akan mempertahankan diri saya. Apa yang terjadi dengan makanan tersebut? Halo, Rock Lembah Pujian. Apa yang terjadi dengan makanan tersebut? Tidak ada dampak apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Ini bagus banget. Selama garam itu masih kelihatan, kerajaan Allah tidak kelihatan. Tapi selama garam itu tidak kelihatan, kerajaan Allah kelihatan. Bener gak sih? Come on. Selama garam itu kelihatan, kerajaan Allah tidak kelihatan. Karena garam masih mempertahankan bentuknya, dirinya. Dia tidak memberikan rasa, dampak. Garam itu kan kita. Setuju? Tapi kalau garam itu masih kelihatan di makanan saudara, kira-kira makanannya ada rasa? Enggak. Tetap seperti di semula, hambar, tawar, tidak enak. Tapi kalau garam itu sudah tidak kelihatan, saat itu saudara bilang, enak banget nih makanan. Betul? Dan saat itulah kerajaan Allah kelihatan. Jadi kalau kita tidak mati buat diri kita sendiri, terang Kristus tidak akan terlihat juga. Karena kenapa? Kita masih menutupi terang itu dengan gantang kedagingan kita. Kedagingan kita masih tebal. Ego kita masih kuat. Hawa nafsu kita masih besar. Keinginan diri kita sendiri masih tebal. Sehingga terang Kristus gak bisa kelihatan. Karena ditutup oleh kedagingan kita. Saudara pernah dengar gak? Ada orang ngomong begini. Katanya orang Kristen. Kok gitu sih? Pernah dengar? Katanya GBI Rock. Kok kayak gitu sih? Saudara pernah dengar ungkapan-ungkapan seperti itu? Artinya apa? Orang tersebut yang mengucapkannya belum bisa melihat terang tersebut. Karena mungkin si pembawa terang menutupinya dengan kedagingan. Dengan keinginan dirinya sendiri.
sehingga terang itu tidak kelihatan. Benih kerajaan Allah tidak akan bertumbuh dan menjadi besar karena kita belum mematikan diri sendiri dan belum hidup bagi kerajaan sorga. Sehingga benih itu tetap benih. Tidak bisa menjadi tumbuh dan besar yang saudara pakai istilah jadi berkat. Bagaimana saudara dan saya bisa jadi berkat bagi orang lain kalau saudara dan saya belum mati bagi diri sendiri? Ada amin orang Kristen? Setuju? Setuju? Susah banget. Karena yang saudara pikirkan adalah diri saudara sendiri. Slide yang terakhir silakan ditampilkan. R.C. Sproul bilang begini. Saya suka banget nih kutipan ini. The only way the kingdom of God is going to be manifested in this world before Christ comes is if we itu kita, manifest it by the way we live as citizens of heaven and subjects of the king. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk membuat kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu termanifestasi di bumi ini sebelum Yesus datang kedua kalinya adalah dengan cara kita hidup seperti warga kerajaan sorga dan tunduk kepada raja. Amin orang Kristen. Selama saudara dan saya tidak hidup sebagai warga kerajaan Allah dan tunduk kepada sang raja, kerajaan itu tidak akan bisa dimunculkan, dimanifestasikan, ditampakkan. Dia tetap tidak terlihat. Gimana caranya kita hidup sebagai warga kerajaan dan tunduk kepada sang raja? Tunduk kepada sang raja bukan artinya saudara nyanyi beberapa lagu dan saudara jongkok-jongkok, bungkuk-bungkuk tunduk kepada sang raja. Bukan. Tunduk sang raja bukan saudara berlutut dan saudara sembah. Bukan. Bukan sikap tubuh saudara yang memberikan definisi saudara tunduk atau tidak. Tapi sikap hati saudara yang menentukan saudara tunduk kepada raja atau tidak. Setuju? Kapan kita tunduk kepada sang raja? Waktu semua keinginan, ego, mementingkan diri sendiri, saudara kuburkan, saudara tanam, saudara matikan, dan saudara bilang begini, biarlah kehendakmu jadi. At that moment, pada saat itu, kerajaan Allah terlihat lewat hidup saudara dan saya. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara. Amin. Terima kasih Pastor Hendri Hanusa atas pelayanannya di KU yang pertama pagi hari ini. Saya percaya kita semua pagi hari ini menerima berkat. Amin. Kita boleh mendapat satu pengertian baru atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh melambaikan tangan supaya rekan-rekan asyir bisa melayani Anda. Dan perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah dibaptis salam. Mari saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri yang sudah siap.
Firman Tuhan tadi jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya, rela mati untuk kita, menjadi benih yang sulung. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, melalui roti yang kita angkat tinggi ini, boleh mengingatkan kita atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Percayakah saudara, bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita adalah benih-benih berikutnya. Setelah benih yang sulung tadi mati untuk kita, yang mungkin tadi merasa saya nggak berharga, saya orang kecil, saya bukan siapa-siapa. Tapi percayalah, ketika kita sudah ditanam dan benih yang sulung tadi sudah mati, itu akan memberikan pertumbuhan kepada kita. Percayakah saudara, cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Ambil waktu untuk kita boleh mengucap syukur. Untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dan ambil waktu untuk kita juga mau berkomitmen. Tuhan, aku memang benih yang kecil. Tapi aku siap ditanam. Aku siap mati. Mati atas kedaginganku. Mati atas egoku. Mati atas kesombonganku. Mati atas setiap kepahitan yang masih ada. Dan aku percaya, hanya Engkau yang bisa memberikan pertumbuhan. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang di luar sana yang boleh melihat kerajaan surga. Karena kami sudah enggak ada. Kami siap untuk menjadi representatif-Mu Tuhan. Inilah komitmen kami pagi hari ini. Sehingga melalui perjamuan kudus ini, bukan hanya menjadi satu rutinitas, tapi kami boleh selalu mengingat atas pengorbanan-Mu. Engkau sudah mati, Engkau sudah ditanam, begitu juga dengan kami. Kami boleh menjadi benih yang subur, kami boleh mati kedagingan kami, dan kami boleh menjadi berkat dan perwakilan kerajaan-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Warga kerajaan, siap untuk menerima berkat? Siap untuk jadi berkat? Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kasih damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyertai keluargamu, Tuhan akan menyertai pelayananmu, Tuhan menyertai studimu, dan setiap apa yang kau perbuat, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Haleluya.